Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Solihah dengan NIM 1806011, mahasiswa Pendidikan Sosiologi kelas 6A Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Resolusi Konflik dengan dosen pengampu Profesor Dr. Haji Bunjamin Maftu, MPD MA, dan Ibu Rika Sartika, MPD. Manfaat yang saya dapatkan dalam mengikuti pembelajaran mata kuliah Pendidikan Resolusi Konflik ini tentunya banyak sekali manfaat. Di antaranya yaitu saya lebih memahami teori sumber konflik atau faktor penyebab terjadinya konflik, sehingga saya lebih memahami cara-cara atau strategi dalam mengatasi konflik tersebut. Anda menyaksikan News Update, pemirsa. Dua kelompok pelajar terlibat tawuran di stasiun kereta api Serang, Banten. Konflik tawuran merupakan salah satu dari sekian banyak permasalahan global. Isu-isu global yang semakin banyak terjadi dan sangat meresahkan. Tawuran antar pelajar sering dikaitkan dengan perilaku negatif atau menyimpang, dan bahkan sering dikaitkan dengan pelanggaran hukum yang berujung pada tindak pidana. Kenakalan yang dilakukan oleh siswa sering dianggap sebagai sumber masalah, karena dapat mengakibatkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Kerugian tersebut bisa dalam bentuk materi ataupun non-materi. Hal yang paling jelas adalah rusaknya moral bangsa akibat adanya tawuran tersebut. Berdasarkan teori sumber konflik, terdapat 4 faktor penyebab terjadinya konflik, yaitu: yang pertama, social learning theory. Pada teori ini menjelaskan bahwa seseorang seringkali terdorong untuk mencontoh perilaku orang lain. Percontohan perilaku ini berlaku untuk perilaku yang baik maupun yang tidak baik. Seorang remaja yang melihat suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa dapat mencontoh tindakan tersebut untuk kemudian mempraktekannya dalam bentuk tindakan kekerasan, baik terhadap teman sebaya maupun lingkungan sekitarnya. Contoh lain dari pandangan social learning theory ini adalah tentang kemungkinan adanya pengaruh dari media massa, seperti televisi. Tayangan kekerasan yang terdapat pada tayangan televisi atau film dapat berpengaruh negatif terhadap remaja. Yang kedua ada social identity theory atau teori identitas sosial. Teori ini menggambarkan perilaku individu di dalam dan antar kelompok dapat dijelaskan berdasar keanggotaan mereka dalam kelompok sosial tertentu dan proses identifikasi di dalam kelompoknya. Berdasarkan teori ini, dapat diketahui bahwa pelajar yang terlibat konflik antar kelompok seperti tawuran dikarenakan mereka ingin mengidentifikasi diri mereka dan kelompok mereka. Mereka bertujuan untuk melindungi nama baik dirinya dan nama baik kelompoknya. Yang selanjutnya, teori peningkatan reputasi atau reputation enhancement theory yang dikembangkan oleh Emler dan Reicher, menjelaskan perilaku individu dalam hubungan dengan individu lain dalam satu kelompok, di mana tiap individu berusaha untuk mempunyai reputasi yang baik di hadapan teman-teman kelompoknya. Jadi, menurut teori ini, keterlibatan pelajar dalam setiap aksi konflik merupakan salah satu upaya mereka untuk berusaha mendapatkan reputasi baik di mata teman-teman satu kelompoknya. Dan yang terakhir, irrationality theory. Artinya, konflik ini terjadi secara spontan dan tidak direncanakan. Misalnya, ketika seorang pelajar tidak memiliki niat untuk mengikuti tawuran, namun ketika di perjalanan ia melihat terjadinya kericuhan, yaitu melihat pelajar lain yang sedang tawuran. Tiba-tiba ia tergerak untuk mengikuti tawuran tersebut. Nah, teman-teman, dari berbagai macam teori yang telah dijelaskan, dapat kita ketahui bahwa sumber atau penyebab konflik pada pelajar sangat bervariasi. Satu macam konflik mungkin saja berawal dari sumber yang berbeda, sehingga metode penanganan yang diberikan juga berbeda. Lalu, bagaimana cara untuk mengatasi konflik tawuran antara pelajar atau mahasiswa?
Nah, untuk mengantisipasi terjadinya konflik tawuran antara pelajar atau mahasiswa, dapat dilakukan dengan diadakannya pendidikan resolusi konflik di sekolah atau di perguruan tinggi. Mengapa demikian? Karena institusi pendidikan formal mempunyai tugas dan kewajiban dalam membentuk pola peserta didik yang meliputi pola cipta, rasa, dan karsa. Dalam hal ini, pendidikan tidak semata-mata memberi informasi dan pengetahuan saja, akan tetapi juga bertugas membentuk kesadaran, bertanggung jawab, dan pengambilan keputusan yang baik pada peserta didik. Tanggung jawab dan pengambilan keputusan yang baik ini diharapkan dapat membawa individu menjadi manusia seutuhnya dan mampu mengendalikan diri dalam lingkungan sosialnya. Pentingnya pendidikan untuk menyelesaikan konflik dan menciptakan kehidupan yang damai adalah sejalan dengan salah satu pilar pendidikan yang dinyatakan oleh UNESCO, yaitu Learning How to Live Together in Harmony. Pendidikan menuju perdamaian ini juga telah dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara sejak tahun 1920. Beliau menekankan tentang pentingnya pendidikan yang didasarkan pada asas tertib dan damai. Pengimplementasian program pengajaran resolusi konflik di sekolah-sekolah di Indonesia adalah sejalan dengan kebijakan dan strategi pendidikan nasional jangka panjang, yaitu mendorong pendidikan perdamaian dan pendidikan global. Beberapa ahli menyampaikan pentingnya pendidikan resolusi konflik di sekolah, seperti halnya Morton dan Susan, menyatakan bahwa sekolah adalah pusat kehidupan sosial siswa. Perbedaan etnis, gender, usia, kemewahan, dan kemiskinan, keterampilan menjadi lahan subur bagi konflik, serta kesempatan untuk pertumbuhan. Jadi, sekolah harus mengubah cara dasar mendidik siswa agar mereka tidak melawan satu dengan yang lainnya, akan tetapi mengembangkan kemampuan untuk mengatasi konflik secara konstruktif. Jones dan Kemita menjelaskan beberapa jenis pendekatan yang umum digunakan pada program pendidikan resolusi konflik di sekolah, yaitu pendekatan kader, pendekatan komprehensif, dan pendekatan masyarakat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Semoga konflik tawuran antara pelajar atau mahasiswa di negeri ini semakin menurun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.